Perbedaan pasar uang syariah dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat jual beli instrumen keuangan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ada prinsip pasar modal syariah, yaitu adil dan transparan. 2. Kepemilikan aset harus sah. 3. Bebas unsur haram dan terhindar dari maisir, riba, dan horor. Dan yang terakhir adalah bertujuan untuk maslahah atau kesejahteraan umat. Kemudian landasan hukum pasar modal Islam ini berasal dari Al-Quran dan Hadis dan fatwa DSN MUI seperti Fatwa nomor 20 tentang reksadana syariah, Fatwa nomor 40 tentang prinsip pasar modal syariah, dan Fatwa nomor 80 tentang perdagangan saham syariah. Instrumen pasar modal syariah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saham syariah yang diterbitkan perusahaan dengan kegiatan usaha halal dan masuk daftar efek syariah atau DES. Kemudian yang kedua ada sukuk, yaitu efek syariah berbasis kepemilikan aset atau proyek dengan imbal bagi hasil atau sewa dan bukan bunga. Yang terakhir reksadana syariah, yang mana ini adalah investasi kolektif yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pembahasan selanjutnya adalah pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar tempat terjadinya transaksi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar ini beroperasi antara lembaga keuangan syariah atau antara bank-bank syariah dan Bank Indonesia, di mana seluruh aktivitas dalam pasar ini harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, artinya harus menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Tujuan dari pasar uang syariah yaitu untuk menjaga likuiditas bank-bank syariah, untuk menyediakan peluang investasi jangka pendek yang halal, dan untuk membantu memastikan stabilitas dalam sistem keuangan syariah. Fungsi pasar uang syariah yaitu intermediasi likuiditas, stabilisasi, investasi, dan pengendalian moneter. Instrumen pasar uang syariah yaitu ada 4. Yang pertama ada SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Yang kedua ada SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Yang ketiga ada SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara atau biasa dikenal dengan Sukuk Negara. Dan yang terakhir ada Syariah Repo atau Perjanjian Pembelian Kembali. Baik, selanjutnya perbedaan antara pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Pasar uang syariah yang pertama jangka pendek kurang dari 1 tahun, bertujuan untuk mempertahankan likuiditas institusi keuangan. Kedua, mempromosikan penggunaan dana berlandaskan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, melibatkan bank syariah, non-bank syariah atau lembaga keuangan syariah, pemerintah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, surat berharga syariah, dan ijaroh. Keempat, meliputi SBI syariah, sertifikat deposito syariah, obligasi pemerintah syariah, dan instrumen pasar uang syariah lainnya. Selanjutnya pasar modal syariah yang pertama jangka menengah hingga panjang, lebih dari 1 tahun, bertujuan untuk investasi jangka panjang. Kedua, mempromosikan pangsa pasar berbasis pertumbuhan ekonomi. Ketiga, melibatkan pasar sekunder, obligasi, saham, sekuritas, investor individu atau institusi, OJK dan DSN MUI. Yang keempat, meliputi saham, sukuk korporat, sukuk syariah, dan reksadana syariah. Kesimpulan dari materi ini adalah pasar keuangan Islam dan pasar modal Islam merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam. Pasar keuangan Islam berfokus pada aktivitas jangka pendek seperti pembiayaan antar bank dan manajemen likuiditas. Sementara pasar modal Islam berfokus pada investasi jangka panjang seperti sukuk dan saham syariah. Meskipun fungsinya berbeda, kedua pasar ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi Islam melalui aktivitas keuangan yang etis dan berbasis syariah. Video materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Keuangan Syariah, di mana anggota kelompok kami dapat dilihat sebagai berikut. Dan terima kasih atas perhatiannya.